Jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tema perikop pembacaan kita, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu kita melangkah lagi. Kata kita melangkah lagi berarti ada langkah yang terhenti. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel dan Yosua. Setelah Musa mati, Tuhan menyuruh Yosua untuk melanjutkan tugas Musa. Tetapi apa yang terjadi? Yosua khawatir. Ada beberapa hal yang hendak disampaikan bagi saudara dan saya lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini. Yaitu bagian pertama, jangan khawatir dan tawar hati. Kita lihat di ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah telah berbicara dan memerintahkan Yosua untuk melanjutkan apa yang Musa kerjakan. Tetapi Yosua khawatir. Apakah dia bisa membawa bangsa yang besar ini menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan? Jadi kalau boleh dikata,
Yosua pada waktu itu ada dalam situasi yang sulit. Mau lakukan atau tidak? Mau lakukan apakah bisa atau tidak? Banyak pertimbangan yang dipikirkan Yosua. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan saat ini, firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya bahwa dalam menjalani hidup ini, apapun yang kita hadapi ke depan, janganlah kita khawatir, janganlah kita tawar hati dan kecut. Kenapa jangan khawatir? Kenapa jangan tawar hati dan kecut? Sebab Tuhan Allah menyertai kita. Sebagaimana janji Tuhan kepada Yosua, kepada Musa terlebih dahulu, setelah itu kepada Yosua, maka janji Tuhan itu juga ada bagi saudara dan saya sampai saat ini. Perjalanan hidup kita di sepanjang tahun yang baru ini, jalanilah dengan penuh harapan. Berharap kepada Tuhan, jangan khawatir, jangan tawar hati dan kecut. Sebab ingat firman Tuhan berkata kepada Yosua, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Yang hari ini A, besok bisa B. Tetapi janji Tuhan, hari ini dan seterusnya tetap sama. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi saudara dan saya, lakukanlah itu dengan penuh syukur, lakukanlah itu dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, karena Tuhan, sehingga tema hari ini pun dapat terjawab. Kita melangkah lagi. Kalau mungkin kemarin kita berhenti karena iblis selalu mengintimidasi kita dengan pikiran kita, bahwa mengatakan bahwa kita tidak layak, mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dapat melangkah lagi karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hari kemarin kalaupun kita penuh dengan pelanggaran dan dosa, kita sadari itu dan tinggalkan itu. Hari ini kita melangkah ke depan. Tuhan taruh kita untuk masuk dan tujuan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka jangan kita menoleh ke belakang. Tapi marilah kita melangkah dengan penuh harapan bahwa Tuhan menyertai kita dalam seluruh juang kita, dalam seluruh tugas tanggung jawab kita, baik sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja baik di pemerintah maupun di perusahaan, baik kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, penatua dan syemasi, ataupun apapun yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Lakukanlah itu. Janganlah khawatir, sebab Tuhan Allah menyertai kita. Yang kedua, jika kita ingin beruntung dan berhasil dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lihat di ayat yang ke-8. Ayat ke-8 firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa kita harus memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan? Supaya kita dapat bertindak hati-hati. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, firman Tuhan itu penting. Bagian ini mengingatkan saudara dan saya. Lewat Yosua Tuhan katakan, supaya engkau berhasil, perkatakanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau dapat bertindak hati-hati. Ini mengingatkan kita, saudara dan saya, supaya kita terus memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita dapat bertindak hati-hati.
dalam perjalanan kehidupan ini, hari ini, esok, dan seterusnya, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, maka pasti kita akan mampu melewati semuanya itu dengan penuh pengharapan dan sukacita. Tetapi terlebih ketika melangkah, kita akan melangkah hati-hati karena kita selalu merenungkan firman Tuhan. Nah, ini mengingatkan saudara dan saya bahwa itu berarti ketika bangun tidur, yang harus kita cari adalah firman Tuhan. Kadang-kadang setiap bangun yang kita cari HP, iya toh? Bukan tong baca firman, bukan tong dengar firman. Padahal sepanjang hari itu kita akan mampu menjalani hari itu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kalau kita selalu memperkatakan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ini sekali lagi mengingatkan saudara dan saya. Bangun tidur sampai mau tidur, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Bukan buka YouTube, buka Facebook, dan sebagainya. Boleh kita menikmati layanan IT dan sebagainya, teknologi dan sebagainya, tetapi kita harus lebih memperkatakan firman, renungkan firman, sehingga hidup ini kita akan bertindak hati-hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kami. Tolong kami Bapa, agar dalam menjalani hidup kami setiap hari, kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tugas tanggung jawab yang Kau embankan bagi kami mampu melakukannya, kami mampu bertindak hati-hati, karena kami selalu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, berkati, lindungi, sertai kami senantiasa. Biarlah berkat anugerah pertolongan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami hari ini, esok, dan seterusnya. Semua orang, bangsa dan negara kami, pemimpin, para pemimpin yang ada, baik pemimpin gereja yang ada, bahkan semua umat Tuhan, semua masyarakat yang ada dalam hikmat kebijaksanaan, berkat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami mampu berjalan, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami pun berdoa bagi semua tim Klavos Sukacita, hamba-hamba Tuhan. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan agar lewat pemberitaan firman, Tuhan singkapkanlah firman-firman ini bagi mata rohani kami, sehingga lewat firman ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati para kru, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan juga agar mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah kami Bapa, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa memohon kepadamu. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.